semua gajinya dia itu mungkin sekitar 80% lah, 85% harus dikasih ke parentsnya. Jadi dibilang dia oke-oke aja dengan kehidupannya kayak gitu, sebenarnya enggak. Tanggung jawab anak untuk ngurusin kita pada saat kita udah tua. Jadi anak itu bukan investasi gitu loh. Hai semuanya, balik lagi di konten aku Cup of Tea. Nih udah ada my cup of tea. Aku bikinnya yang hari ini matcha. Aku always drink matcha. Setiap hari aku mesti ketemu matcha karena matcha itu high in antioxidant and I just love the taste juga. Aku mau berterima kasih dulu buat teman-teman yang sudah nonton konten A Cup of Tea yang kemarin, yang episode 1, dan udah pada komentar juga. Komentarnya juga positif-positif. Thank you so much. Dan hari ini aku tuh sebenarnya pingin lebih ke sharing ya, sama memberikan pendapat aku. Karena beberapa hari lalu sempat aku berbicara sama salah satu tim sosmed aku. Dia masih tergolong muda lah ya, usianya I think would be around 20 something lah, masih early 20. Dan dia juga yang sudah bekerja full time. Di situ ada kita ngobrol-ngobrol. Aku sebenarnya baru kenal juga, tapi sometimes people tuh kalau ketemu aku bisa yang curhat panjang lebar padahal baru ketemu. That's something yang mungkin bagi aku terimanya sih sebagai sebuah talenta, sebagai sebuah gift. People bisa open up sama aku cepet. Jadi anyway, di situ dia cerita bahwa dia bekerja keras banget, tapi dia sendiri hardly menikmati hasil kerja keras dia gitu, karena semua gajinya dia itu mungkin sekitar 80% lah, 85% harus dikasih ke parentsnya. Jadi dibilang dia oke-oke aja dengan kehidupannya kayak gitu, sebenarnya enggak. Tapi dia merasa karena memang permintaan atau didikan parentsnya dari kecil yang mengharuskan dia seperti itu, ya mau dia harus seperti itu gitu loh. Let's say anak ini namanya siapa ya, Aca deh. Jadi kalau Aca enggak memberikan gajinya, nanti parentsnya komplain gitu. Nanti parentsnya kayak mojokin dia as if dia bukan anak yang berbakti gitu. Memang sih parentsnya udah tua, udah nggak bekerja. Di sini tuh aku lebih kayak mau mengajak kamu semua ya, yang memang sudah parents atau yang soon to be parents, menempatkan diri kamu sebagai anaknya gitu. Like, kalau aku sih mikirnya jangan kita tuh mikir bahwa kita punya anak dan adalah tanggung jawab anak untuk ngurusin kita pada saat kita udah tua. Jadi anak itu bukan investasi gitu loh. Jadi kan itu decision kita untuk bisa punya anak, dan udah kewajiban bagi kita sebagai parents yang berani membuat anak untuk menyekolahkan dia, untuk kasih dia makan, untuk kasih dia provide everything sebisa kita, semampu kita. Memang kalau misalnya mampunya cuman misalnya nih di sekolah bukan yang sekolah elit, bukan top elit gitu, sekolah yang biasa-biasa, tapi tetap semampu kita kan, kita berusaha gitu untuk anak-anak kita. Tapi jangan di behind our mind gitu, kayak ujung-ujungnya itu sebenarnya nanti karena dia akan ngurusin saat gue udah tua gitu loh. Don't, karena itu menurut aku ya, itu bukan tanggung jawab anak kamu. Karena ya justru tanggung jawab kita memang untuk sampai dia berhasil menjadi seseorang. Dan kalau nantinya anak itu mau ngurusin kita, mau berbakti, itu bonus aja, itu optional, bukan kamu kayak maksain itu gitu. So as parents, coba deh lebih mikir lagi. Dan apalagi
kalau misalnya anak kita ini cowok ya, kayaknya society, stigmanya society, anak cowok tuh harus sangat bertanggung jawab banget gitu ya. I mean, dia juga harus bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Dia juga harus bertanggung jawab untuk keluarganya nanti dengan istri dan anak-anaknya. So, kalau misalnya mereka ada buat kita, that's great. Mereka bisa support kita, that's great. Tapi jangan mikirnya itu keharusan ya. Menurut aku nggak adil aja gitu loh. Jadi kemarin sih setelah ngobrol-ngobrol, kok bisa ya parentsnya kayak gitu. Jadi memang ternyata ibunya ini termasuk ibunya yang sangat dimanja sebelumnya oleh papanya, yang nggak kerja, yang nggak tahu lah cara mencari uang gitu. Sedangkan kondisinya mereka sudah tidak bersatu gitu. Jadi mamanya nih, ibunya ini fully dependent on Acha. Jadi kita nih para wanita, coba deh untuk kembali kayak ke pesan aku sebelumnya, bekerjalah, mandirilah, dan yang penting juga kamu harus menjaga kesehatan kamu sendiri. Jadi jangan sakit-sakitan, maunya kan kayak gitu ya, maunya juga sampai tua nanti nggak nyusahin orang lain, nggak nyusahin anak. Kayak aku juga, makanya aku giat banget olahraga, giat banget hidup sehat segala macam, makanan juga itu kan ngaruh. Supaya apa? Ujung-ujungnya sih goalnya aku nanti sampai aku tua, aku masih bisa berjalan di kakiku sendiri, nggak nyusahin orang. Karena ya itu lagi, kita hidup di dunia ini sebenarnya harusnya nggak feeling attached terlalu banyak gitu loh. Kita datang sendiri, of course nanti perginya juga sendiri. Jadi berusaha untuk jadi wanita jangan yang manja gitu loh. Jangan depend sama suami juga untuk keseluruhan hidup kamu. Jangan merasa anak-anak harus tanggung jawab akan diri kamu. Jadi kamu harus tough, harus strong jadi wanita. Juga kalau kondisinya sudah seperti Acha itu, dimana dia udah feeling pressure, dimana dia sudah mau nggak mau harus begitu. Kalau misalnya Acanya nih, I would suggest, kalau Aca kemarin sih dia bilang, makanya recently dia tuh harus sedikit berbohong bahkan ke ibunya ini bahwa penghasilan aku tuh segini, padahal sebenarnya nggak segitu karena dia simpen, karena dia juga pengen beli sesuatu. Namanya namanya wanita pasti keperluannya juga ada lah, ini itu, seirit-iritnya dia pasti ada keinginan beli something else gitu loh. Jadi terpaksa karena keadaannya kayak gitu, dia harus bohong bahwa ini loh gajiku segini, padahal udah diambil misalnya 30% atau 40% gitu. Karena dari orang tuanya sendiri juga nggak malu-malu untuk minta semuanya gitu loh, atau untuk merasa bahwa emang lu harus take care gue gitu, karena kan aku nggak bisa apa-apa nih. Jadi jangan jadi orang tua yang nyusahin gitu loh, you know. So, nah, I feel bad sih untuk Aca sampai dia harus berbohong kayak gitu. Jadi, tapi aku nggak bisa salahin juga, karena aku berusaha berdiri di sepatunya Aca kan. Sedangkan untuk parentsnya, makanya di sini aku kembali tadi aku bilang harus mandiri, harus jadi cewek yang strong. Kembali jangan punya pemikiran mentality bahwa dia harus tanggung jawab sama aku, karena dari kecil sampai gede, dari bayi aku yang urusin segala macam, itu tanggung jawab kamu yang mau bikin anak. Jadi ya gitu deh mindsetnya. Sama kalau misalnya teman-teman mungkin punya solusi yang baik, solusi lain, tolong kamu kasih tahu di komentar ini, supaya ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain juga buat Aca-aca di luar sana, jadi tahu what to do kalau situasinya udah terlanjur seperti itu. Dan untuk para wanita juga tahu mindsetnya tuh yang sebaiknya itu seperti apa gitu loh. So comment below, kita belajar sama-sama supaya nggak ada lagi Aca-aca lain di luar sana. Aku jadi keinget nih, salah satu teman baik aku juga,
Dia usianya di sekitar 27 menjalani 28. Dia udah hubungan serius dengan seseorang yang menjadi pujaan hati dia. Pada saat kita ngobrol, ternyata dia tuh pilih dan sudah mendiskusikan ini bahkan dengan calonnya tidak mau mempunyai anak. Dan kita coba discuss lebih further lagi, sharing lagi. Kenapa? Karena dia merasa dari kehidupan dia yang sekarang aja nih, dia merasa sudah kayak terbeban karena again harus take care the parents. Jadi bagi dia untuk punya anak, nggak mau deh, dia belajar gitu dari keadaan dia saat ini bahwa kalau aku nggak punya cukup uang dulu, aku nggak mapan dulu, aku nggak bisa perhitung. Dia kan bikin list nih, sampai usia dia lulus kuliah dia nggak bisa sanggup, dia belum semapan itu, dia nggak mau punya anak. Jadi kalau menurut kamu tuh bagaimana teman-teman? Kalau aku sih memang sepias ke dia bahwa kamu harus mapan, iya. Kamu harus diskusi finance kalian gimana sama calonnya kamu, iya. Dan ekspektasinya kayak gimana, iya. Dan juga penting buat terbuka juga, karena sometimes saat kamu menikah, kamu nggak hanya menikah sama calon kamu, but the whole family. So you have to discuss that with your calon. What to do juga, gimana nantinya dengan mertua gitu loh. Jadi mertua, ya, you know, pokoknya kamu tuh gak hanya menikahi satu orang saja. Itu perlu didiskus. Apakah nunggu sampai mapan dulu baru punya anak? Kalau menurut aku would be better seperti itu. Karena dia sendiri juga temanku dan aku juga setuju bahwa kita nggak mau melahirkan anak manusia tapi kita nggak bisa tanggung jawab untuk dia gitu loh, untuk memberikan yang terbaik buat dia gitu loh. Ya memang rezeki datang dengan waktu, dengan kita bekerja keras, tapi kalau aku sih tipenya lebih pengen ada assurance, lebih yakin dulu gitu loh. Jangan gegabah, jangan feeling romantisnya, feeling sweetnya dulu, lucu punya baby, nanti gini-gini. Pikir panjang gitu loh, ya. Kamu perhitungkan bahkan dari biaya sekolah, insurance, food, kalau dia ikut extended, kalau dia nanti misalnya mau sekolah di luar, segala macam kayak gitu, ya justru budgetingnya digede-gedein aja daripada nggak dihitung, nggak ada budget sama sekali, nanti problematik gitu loh. Kasihan anaknya, kasihan kamu juga. Nah, menurut kamu teman-teman, apakah kamu pro untuk just make baby anyway, or make baby after you completely sure that you can handle it? Comment below. I'll see you next time di Cup of Tea berikutnya. Dan kasih tahu aku mau bahas apa, nanti kita bahas bareng-bareng, kita pikirin bareng-bareng supaya kita bisa menjadi a better human being. Bye guys.